Jawa kita tetap mempertahankan apa yang menjadi peninggalan leluhur. Karena menurut saya dan kadang atau saudara-saudara kita yang tergabung dalam Sambung Roso, benteng terakhir daripada era modernisasi dan lain-lain hanyalah kesenian tradisional. Itu sebagai filterisasi di mana sekarang media sosial yang sudah tidak ada filter, di mana semua bisa masuk, informasi apa saja bisa masuk. Tapi bagi kami benteng terakhir filternya itu kesenian tradisi itu aja. Nah, terus terkait dengan ini, mungkin menyinggung sedikit tentang hari wayang nasional. Ya. Nah, ini sejauh ini seperti apa sih kesenian dan minat para generasi muda itu? Nah, sebetulnya kalau kita melihat di berbagai daerah, generasi muda ini banyak sekali yang menjadi penerus, baik pengrawitnya, baik dalangnya, baik pesindennya. Akan tetapi penanggapnya yang susah karena itu sekian persen dari jumlah milenial itu kan paling kecil seni tradisi, karena memang secara informasi di media sosial lebih banyak kesenian-kesenian modern, kesenian-kesenian luar negeri, sehingga kesenian tradisi kita banyak ditinggalkan. Padahal kalau kita bicara bangsa, maka akar bangsa cuma kebudayaan. Kalau untuk regenerasi mudanya banyak sekali Pak, dari tingkat sarjana maupun pasca sarjana sampai pada tingkat sekolah menengah sampai pendidikan dini banyak di daerah. Nah, ini terkait dengan juga memperingati Hari Sumpah Pemuda, Romo. Tema atau lakon ini nanti mungkin kaitannya seperti apa atau filosofi yang ingin disampaikan ya? Ya, kita mengambil 3 karena ada rentetan 3 hari besar, 3 hari nasional, peringatan hari nasional, mulai dari Sumpah Pemuda, Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional plus Hari Pahlawan. 3 rentetan ini kita jadikan satu, artinya bahwa kita ingat bahwa peristiwa kemerdekaan kita tanpa ada dorongan Sumpah Pemuda tidak bisa, karena kita sebagai negara berkepulauan, bersuku bangsa yang sangat banyak, sehingga pada tahun 1928 itu ada yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda, dimana kalau kita tidak berikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, mungkin kemerdekaan pun akan sulit dicapai. Berkaitan dengan Hari Pahlawan, kenapa kita juga mengangkat Hari Pahlawan sebagai tema dalam wayangan nanti malam itu, karena pahlawan ini banyak nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Pahlawan itu menurut saya dari kata tertumpahkan, jadi pahlawan itu tertumpahkan seluruh jiwa raganya lawan untuk melawan para penjajah, mendirikan satu kesatuan yaitu negara Republik Indonesia. Sekarang kita sebagai anak cucu bukan mengisi kalau bagi saya, tapi mempertanggungjawabkan kemerdekaan. Nah, kalau mengisi di siapa saja boleh, baik buruk itu mengisi, tapi kita mempertanggungjawabkan kemerdekaan ini atas perjuangan para pahlawan. Sehingga wayang sebagai media, wayang ini kan media apa saja boleh, sebagai edukasi bisa, informasi bisa, sebagai ritual bisa, dan lain-lain. Ini yang lakon Romo terkait dengan Karno Tanding. Kenapa saya memilih Karno Tanding? Karena ada banyak hal dalam Karno Tanding, diantaranya adalah kita kadang susah memisahkan antara kebenaran dan pembenaran. Dalam lakon Karno Tanding itu nanti kita akan melihat perdebatan antara kebenaran dan pembenaran. Kadang orang melakukan suatu kesalahan itu pasti mencari pembenaran, padahal kebenaran itu ada di sanubari. Tapi ada juga orang yang melakukan suatu kebenaran tapi dia tidak mau menampakkan dirinya, seperti Karno. Karena dia tahu siapa yang harus menjadi pemenang, tapi dia harus membela siapa yang salah. Ya, inilah nanti yang harus kita ambil saripatinya, bahwa untuk menjadi seorang pahlawan itu tidak harus dikenal. Agenda wayangan ini apa rutin dilakukan setiap tahun dengan tema lakon yang berbeda? Berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Kalau terkait dengan ini generasi muda sekarang, bahasanya mungkin kamu komentarnya seperti apa tentang pergaulannya, tentang barangkali ya pendidikannya dan lain sebagainya, dan juga tantangannya di saat sekarang. Generasi kita ini saya sangat senang. Jadi begini, mereka sudah membentuk komunitas sendiri, baik positif baik negatif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, sekarang ini juga
mulai muncul generasi muda pemerhati bahasa-bahasa Sanskerta, tulisan Pallawa, ya. Jadi mereka ada juga yang demikian, ada juga yang di pinggir jalan mereka trek-trekan. Ini realita yang nggak bisa kita pungkiri. Ada yang mulai meninggalkan bahasa ibunya, sudah menggunakan bahasa-bahasa modern, bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi kita. Ini perkembangan waktu. Kita tidak bisa tolak. Tapi satu hal yang perlu kita rangkul yaitu adalah kita sebagai generasi mungkin yang lebih tua yang harus mau merangkul yang muda. Hanya jangan bilang wah itu nggak betul, mabuk-mabukan itu nggak betul, tren-tren. Tapi kita sebagai orang tua menutup mata. Karena fondasi pendidikan utama itu satu dalam rumah tangga, dua lingkungan, tiga sekolahan. Kalau itu tidak bersinergi tidak bisa. Kita menyalahkan pemerintah ya tidak mungkin, nyalahkan lingkungan tidak mungkin. Ya salah kita sendiri sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan generasi muda dengan adanya informasi tanpa batas namanya internet ini kan sudah sangat luar biasa. Teman-teman saya yang jadi guru kadang kewalahan. Tema yang dibicarakan masih tema mungkin subbab tentang aljabar, mereka sudah bilang masa persamaan kuadrat. Nah ini juga nilai positif. Maka satu-satunya filter bagi saya yang saya pahami sampai hari ini adalah satu, kebudayaan sebagai akar bangsa. Yang kedua budi pekerti. Nah kalau dua hal ini bisa bersinergi, saya kira ya generasi muda kita akan menjadi itu bonus demografi untuk Indonesia emas. Kalau tidak dikenalkan dua hal itu juga agak sulit. Baik, Romo, terakhir dengan harapannya kegiatan wayang yang dilaksanakan nanti malam, harapannya. Harapan saya dalam pagelaran, setiap kali pagelaran tidak hanya malam ini saja, yaitu adalah satu nilai yang dinamakan guyub rukun gotong royong. Yang kedua adalah nilai duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya sepanjang hidup saya mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai keliling kemanapun, tontonan wayang kulit, kalau bilang wayang kulit klasik itu nggak ada yang namanya berantem, nggak ada yang namanya itu, tidak ada. Makanya wayang kulit itu bagi saya adalah tontonan orang cerdas, di mana dia harus mencoba berpikir, mencoba mensaripatikan apa yang dalam tuntutan cerita. Kalau kesenian lain mungkin bukan tidak ada, tapi sangat sedikit nilai-nilai filosofinya. Kalau wayang itu dari mulai awal sampai akhir itu mikir. Oleh sebab itu harapan saya yaitu tadi satu kerukunan, yang kedua adalah nilai-nilai moral, semua bisa tersampaikan dan bisa dihayati dan dijalankan di tengah-tengah kehidupan yang serba modern sekarang. Harapannya. Mungkin sedikit nyinggung nih, Romo punya tokoh wayang idola betul? Kalau bagi Dalang harus semuanya idola. Nanti kalau Dalang senangnya Semar, masa satu malam Semar. Tidak bisa. Betul gitu. Tapi dari sekian itu kayak Agus Pak Dinan kan mungkin ada, wah ini cocoknya apa ini, Warkudoro, apa gitu. Tidak, saya kebetulan memang semua wayang senang, jadi tidak punya tokoh idola, tidak ada. Ini sedikit terkait dengan pelestarian seni wayang. Iya. Nah ini sejauh ini kalau Romo melihat seperti apa? Tergantung daerah, artinya di mana daerah kayak seperti Jawa Timur itu Mataraman, seperti mungkin Kediri, Tulungagung, Ponorogo, Galek, Nganjuk dan sekitarnya sangat bagus. Tapi untuk pesisiran seperti Sidoarjo, seperti Pasuruan, Situbondo, Probolinggo agak karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Ya, intinya kalau pelestarian wayang apakah sudah bagus atau mungkin ada masih yang perlu ditingkatkan? Wah, banyak yang harus ditingkatkan. Karena untuk mencetak generasi dalang pengrawitnya ada, mencetak generasi penanggapnya yang susah. Tapi kalau untuk Kediri Nganjuk kan jalan. Nah, untuk pesisiran agak susah. Atau Semarang? Iya, sama-sama. Makanya kita